Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep pengetahuan di dalam Islam. Bagaimana pengetahuan itu dalam perspektif Islam. Ada beberapa istilah yang sering kita dengar dalam keseharian kita. Kita mendengar ada istilah pengetahuan umum. Di samping itu, ada juga istilah pengetahuan agama. Sesuatu yang sangat dikotomis. Ada pengetahuan umum, ada pengetahuan agama. Ada sekolah umum, ada juga sekolah agama. Karena ada pengetahuan umum, ada pengetahuan agama, ada sekolah umum, ada sekolah agama, maka kemudian kita juga mendengar istilah ada guru umum dan ada guru agama. Ada kurikulum umum dan ada kurikulum agama. Nah, penjelasan berikut ini diharapkan membantu kita untuk bisa memahami kenapa muncul istilah-istilah pengetahuan umum, pengetahuan agama, sesuatu yang sangat dikotomis dalam keseharian kita. Muncul pertanyaan, apakah itu yang dimaksud dengan pengetahuan? Jawabannya sederhana saja. Pengetahuan adalah semua yang kita ketahui. Apapun itu yang kita ketahui, maka itu adalah pengetahuan. Seseorang mengetahui jika jeruk ditanam, kemudian jeruk itu dibiarkan tumbuh dan besar dia, maka buahnya sudah pasti jeruk. Tidak mungkin jeruk itu akan berbuah durian. Kita juga mengetahui bahwa api itu lebih panas dibanding es. Kapan kita mengetahuinya? Ketika api dan es itu kita dekati dan kita sentuh. Nah, jenis pengetahuan ini dikenal dengan istilah pengetahuan indrawi. Di balik pengetahuan indrawi, itu ada logika. Sesuatu yang menerangkan dan menjelaskan mengapa itu seperti itu. Mengapa sesuatu yang ditanam di tanah tandus misalnya, buahnya kecil-kecil. Dan sesuatu yang ditanam di tanah yang subur, buahnya besar-besar. Nah, dan tentu logikanya itu adalah tanah yang subur itu memberikan cukup bahan untuk membesarkan buah. Sedangkan tanah yang tandus tidak memiliki bahan yang cukup untuk menjadikan buah tanaman itu menjadi besar. Nah, logika yang menjelaskan pengetahuan indrawi kita ini disebut dengan pengetahuan sains. Hakikat pengetahuan indrawi dengan sains itu sebenarnya sama. Perbedaannya adalah pengetahuan indrawi itu sederhana. Kenapa sederhana? Karena tidak diuraikan. Sedangkan pengetahuan sains, dia memiliki kompleksitas. Karena ada uraian-uraian yang melengkapi pengetahuan indrawi. Jadi pengetahuan sains itu lebih kompleks dibanding pengetahuan indrawi. Kenapa dia menjadi lebih kompleks? Karena ada logika yang menguraikan. Jika pengetahuan indrawi itu diuraikan, maka pengetahuan indrawi akan berubah menjadi pengetahuan sains.
filsafat positivisme ini menurunkan satu paradigma atau cara pandang tentang sains, sehingga kemudian disebut dengan scientific paradigma atau metode sains, atau disebut juga dengan scientific method. Metode sains dia mengandalkan logika dan bukti empiris. Ukuran kebenarannya adalah logis dan dapat dibuktikan secara empiris. Jadi ketika ada kebenaran yang logis, kemudian dapat dibuktikan secara empiris, maka dia disebut sebagai sains. Timbul pertanyaan, apa itu pengetahuan filsafat? Misalnya, ketika ditanyakan mengapa jeruk selalu berbuah jeruk dan tidak berbuah durian atau lainnya, maka untuk menjawabnya seseorang dapat melakukan penalaran dengan olah pikir. Sehingga kemudian ditemukan jawaban bahwa ada hukum yang mengaturnya. Kalau di dalam Islam disebut dengan sunnatullah, ada gen menurut para ahli. Nah, hukum alam yang mengatur ini tidak terlihat. Namun secara logika dia dapat dibenarkan. Nah, inilah yang disebut dengan pengetahuan filsafat. Yang kebenarannya itu cukup hanya dipertanggungjawabkan secara logis. Paradigma pengetahuan filsafat disebut juga dengan paradigma logis. Logical paradigma. Ada yang terkategori sebagai pengetahuan mistik. Misalnya apa? Ketika seseorang menanyakan tentang siapa yang membuat hukum penciptaan alam, nah tentu yang membuat itu adalah sesuatu yang maha cerdas. Logika yang menjelaskan ini itu disebut dengan pengetahuan filsafat. Nah kemudian siapakah yang maha cerdas itu? Nah kemudian agama memberikan jawaban bahwa yang maha cerdas itu adalah Allah yang Maha Esa. Jawaban ini disebut dengan pengetahuan agama. Kemudian bagaimana kita mengenali dan memahami keesaan dan kebesaran Allah? Maka kemudian jawabannya ditemukan dengan olah kalbu. Jawaban yang ditemukan dengan olah kalbu atau zok, sehingga kemudian menemukan pemahaman yang dapat dipahami dan dirasakan oleh seseorang, maka pengetahuan ini disebut dengan pengetahuan mistik yang sifatnya itu adalah supralogis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan pengetahuan di dalam Islam. Pengetahuan di dalam Islam disebut juga dengan istilah ilmu. Prinsip-prinsip ilmu pengetahuan di dalam Islam ini bisa kita jumpai pada ayat yang pertama kali turun yang diterima oleh baginda Nabi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Terjemahnya,
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajari manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kata Iqra itu terambil dari kata yang berarti menghimpun. Dari kata Iqra ini lahir aneka makna. Di antaranya menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, membaca yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ayat yang kita sebutkan di atas tadi, ini juga mengandung makna bahwa objek yang harus dibaca itu tidak dibatasi. Semuanya kita diperintahkan untuk kita baca. Dan tentunya selama bacaan tersebut memberikan manfaat untuk kita. Memberikan manfaat untuk manusia. Ayat di atas juga mengandung makna bahwa membaca dilakukan secara berulang-ulang. Sebagaimana terdapat pengulangan pada perintah membaca pada surat Al-Alaq di atas. Ayat di atas juga mengandung isyarat bahwa terdapat dua cara perolehan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, Allah mengajarkan dengan pena. Maksudnya adalah ilmu diperoleh melalui alat dan usaha manusia. Alat-alat dan usaha manusia menjadi pintu untuk kita mengetahui. Kemudian yang kedua, perolehan ilmu pengetahuan yang tidak disertai dengan usaha, tidak perlu alat, tidak perlu usaha. Ini yang kemudian kita sebut dengan ilham, intuisi, wahyu, dan lain-lain. Kata ilmu di dalam Al-Quran itu berulang sebanyak 854 kali. Secara bahasa, ilmu itu berarti kejelasan. Ilmu adalah pengetahuan yang jelas tentang sesuatu. Kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, objek ilmu menurut pandang Islam dapat dibagi kepada dua, yaitu objek materi dan objek non-materi. Di dalam Islam, keberadaan ilmu dan pengetahuan menempati tempat yang mulia dan sangat penting. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Hanya orang-orang yang berilmu yang mampu merasakan kekaguman kepada kebesaran dan keagungan Allah. Yarfa'illahu alladzina amanu wa minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kemudian di dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat 28 juga menegaskan innama yakhsyallahu min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang memiliki rasa takut kepada Allah adalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, sekarang kita coba membahas tentang makna kata ilmiah. Kata ilmiah ini sering kita jumpai di dunia akademik. Dan pemaknaan istilah ilmiah ini kadang-kadang membingungkan kita semua.
Ilmu kadang dipahami oleh sebagian kalangan disamakan dengan pengertian sains. Sehingga ketika suatu pengetahuan tidak memenuhi kaidah-kaidah sains, maka otomatis sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak ilmiah. Padahal kata ilmiah itu sesungguhnya terambil dari bahasa Arab. Bukan terambil dari bahasa Inggris, bukan pula diambil dari bahasa Jerman, dari bahasa Belanda dan lainnya. Kalau dalam bahasa Inggris dikenal ada dua istilah. Yang pertama science, kemudian yang kedua knowledge. Dua istilah ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka pengertiannya adalah ilmu dan pengetahuan. Sains itu sendiri dibatasi pengertiannya kepada pengetahuan yang diperoleh dari hasil kajian atau penelitian yang didasarkan kepada prinsip dan metode saintifik. Dan metode saintifik itu mensyaratkan bahwa pengetahuan tersebut harus bisa dibuktikan kebenarannya secara logis dan didukung oleh data serta fakta empiris. Nah, sedangkan knowledge itu tidak menghendaki hal yang seperti itu. Istilah ilmiah atau ilmu dalam bahasa dan budaya Arab sesungguhnya memiliki makna yang luas. Kata ilmu dalam bahasa Arab sesungguhnya mencakup pengertian sains dan non-sains. Hans di dalam Abudinata tahun 2011 halaman 363 menjelaskan bahwa kata ilmu di dalam bahasa Arab memiliki beberapa pengertian. Antara lain dapat diartikan knowledge atau pengetahuan, dapat juga diartikan learning atau pengajaran, dapat diartikan law atau adat pengetahuan, kemudian dapat juga diartikan dengan cognizant, pengetahuan, bisa juga berarti acquaintance, kenalan, bisa juga berarti information, bisa juga berarti cognition, bisa juga berarti intellection, dan perception. Jadi sangat banyak pengertian ilmu dalam bahasa Arab. Jamak dari ilmu adalah ulum, yang juga dapat berarti sains dan natural science, ilmu alam. Abdul Hamid Hakim menjelaskan pengertian dari ilmu. Apa itu ilmu? Al-ilmu huwa sifatu yang kashifu biha al-matlub inkishafan taman. Ilmu adalah suatu sifat yang mengungkapkan tentang suatu objek dengan pengungkapan yang sempurna. Nah, sekarang ilmu dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia, ilmu diartikan dengan pengetahuan atau kepandaian. Baik yang berkenaan dengan segala jenis pengetahuan kebatinan, maupun yang berkenaan dengan alam dan sebagainya. Sedangkan pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui. Nah, sekarang menurut Raghib Al-Asfahani, ilmu adalah mengetahui sesuatu sampai kepada hakikatnya. Dan dia terbagi kepada dua macam. Pertama, mengetahui sesuatu. Dan yang kedua, mengetahui sesuatu dengan kepastian ada atau tiadanya. Menurut Abu Dinata, yang mengutip pendapat Umar Muhammad
At-Tomi Asy-Syaibani yang mengatakan bahwa ilmu dan pengetahuan adalah segala sesuatu yang dicapai atau didapatkan lewat panca indera, akal manusia, atau diperoleh melalui intuisi dan ilham. Sehingga berdasarkan penjelasan ini, maka ilmu dalam perspektif Islam adalah segala sesuatu pengetahuan, apakah dia didapatkan melalui pintu panca indera atau didapatkan melalui pintu akal manusia, yang disebut juga dengan pengetahuan filsafat, atau bisa juga diperoleh melalui intuisi dan ilham, yang sering kita kenal juga dengan istilah ilmu mistik. Ahmad Tafsir cenderung menyamakan antara ilmu dengan sains. Pada tabel ini dapat kita lihat macam-macam pengetahuan. Ada pengetahuan sains, ada pengetahuan filsafat, ada pengetahuan mistik. Nah, kemudian kita coba lihat keluasan cakupan dari ilmu. Macam ilmu itu ada 3, ilmu sains, ilmu filsafat, ilmu mistik, atau ilmu tasawuf. Objeknya untuk ilmu sains, objeknya adalah ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat kauniyah ini adalah bentangan alam semesta. Cara mengetahui ilmu sains itu cara mengetahuinya adalah melalui riset. Paradigmanya adalah sains. Potensi sains mengandalkan akal dan indera. Metodenya adalah disebut juga dengan metode sains. Sedangkan kriteria ukuran kebenaran itu adalah logis dan empiris. Kemudian ilmu filsafat, objeknya adalah ayat qauliyah. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Termasuk juga ayat kauniyah. Cara mengetahuinya adalah dengan membaca, melalui berpikir, dan berpikirnya adalah berpikir yang logis. Paradigmanya disebut dengan logis, potensi yang diandalkan adalah akal, metodenya adalah metode yang logis, dan kriteria ukuran kebenaran adalah logis. Sedangkan ilmu mistik atau tasawuf, ini objeknya adalah ayat qauliyah dan dunia rohani. Sesuatu yang tidak bisa diamati. Cara mengetahuinya adalah dengan membaca melalui riyadhah hati. Paradigmanya dikenal dengan istilah paradigma mistik. Potensi yang diandalkan adalah hati dan cita rasa. Metodenya intuisi, wahyu, dan ilham. Ukuran kebenarannya adalah keyakinan dan pengalaman batin. Semua jenis ilmu pengetahuan merupakan anugerah dari Allah. Manusia itu tidak membuat ilmu, melainkan sebatas menemukan atau memperoleh. Sains merupakan pengkajian tentang alam semesta yang kemudian dikelompokkan kepada ilmu pengetahuan yang di dalam perspektif Islam dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang bersumber dari atau tentang ayat-ayat kauniyah. Sementara ilmu ad-diniyah atau ilmu agama yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah Nabi disebut sebagai kelompok ilmu pengetahuan tentang ayat-ayat kauniyah yang diperoleh melalui penginderaan terhadap ayat-ayat qauliyah, melalui olah akal, dan bisa juga melalui olah hati dan intuisi. Sebagaimana firman Allah, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah,
Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Al-Quran sebagai ayat qauliyah memberikan perhatian besar terhadap pentingnya memahami ayat-ayat kauniyah. Dengan memberikan perhatian besar terhadap ilmu dan pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kata-kata ilmu dalam berbagai bentuk yang tidak kurang dari 854 kali bisa kita jumpai di dalam Al-Quran. Al-Quran memuat ayat yang berbicara tentang ilmu atau keharusan mencari ilmu. Termasuk ilmu-ilmu sains yang berhubungan dengan ayat-ayat kauniyah. Pakar-pakar keislaman berpendapat bahwa ilmu menurut Al-Quran mencakup segala macam pengetahuan yang berguna bagi manusia dalam kehidupannya, baik masa kini maupun masa depan, baik dia fisika atau metafisika. Al-Quran juga memuat aktivitas Iqra. Yang pertama, perintah terkait dengan menggunakan akal, la'allakum ta'qilun. Perintah merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah, yatadabbarun, yang melahirkan ilmu filsafat dan ilmu hikmah. Bahkan ilmu kerohanian yang kita kenal dengan istilah mistik dan spiritual. Aktivitas ikrar juga bisa muncul dalam bentuk perintah memperhatikan jagat raya, afala yanzurun, yang kemudian melahirkan ilmu sains. Kemudian Al-Quran juga memuat perintah untuk mendalami dan memahami ajaran agama dengan ungkapan yatafaqqahun, yang kemudian melahirkan ilmu-ilmu agama atau ilmu ad-diniyah. Oleh karena itu, maka kata ilmiah seharusnya tidak sekedar dimaksudkan untuk hal-hal yang bersifat sains, tetapi juga meliputi hal-hal yang non-sains, seperti filsafat dan ilmu-ilmu mistik. Kita kutip Mulyadi Kartanegara dalam Ambudinata yang menjelaskan bahwa sains modern itu sangat bias dengan paradigma positivisme yang sering menganggap tidak objektif terhadap seluruh pengalaman manusia selain dari pengalaman indrawi. Pandangan positivistik menilai bahwa pengalaman intelektual, intuisi, mistik, dan religius adalah sangat rentan terhadap subjektivitas dan sulit untuk dapat mencapai tingkat objektivitas yang layak untuk diperhitungkan sebagai data-data yang bersifat ilmiah. Manusia yang positivistik melupakan bahwa pengalaman indrawi yang mereka anggap objektif sesungguhnya tidak kalah subjektifnya dibandingkan dengan lainnya seperti mimpi, pengalaman mistik, religius, dan lainnya, yang sesungguhnya juga memiliki basis ontologis yang kuat, walaupun memiliki perbedaan wujud dan karakternya dengan dunia fisika. Kesimpulan, pengetahuan yang didukung oleh data-data empiris dan menggunakan metode saintifik, maka dia disebut sebagai sains dan bagian dari konsep ilmiah dalam perspektif Islam. Kemudian semua ilmu atau pengetahuan, apakah filsafat, mistik, dan pengetahuan keagamaan, telah melalui tahapan, langkah, dan metodenya sendiri. Ilmu atau pengetahuan sains memiliki metodenya sendiri, ilmu filsafat memiliki metodenya sendiri, dan ilmu mistik juga memiliki metodenya sendiri. Ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia merupakan anugerah pemberian dari Allah, dan Allah yang mengajarkannya kepada manusia melalui ayat qauliyah dan ciptaannya sebagai ayat kauniyah.
tegasnya bahwa ilmu dalam konsep, dalam perspektif Islam mencakup semua jenis pengetahuan. Termasuk dia pengetahuan mistik, termasuk juga ke dalamnya pengetahuan filsafat, dan masuk juga ke dalam pengertian dan pemaknaan ilmu dalam perspektif Islam, pengetahuan indrawi dan sains. Sehingga pengertian ilmiah di dalam Islam memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Di dalam Islam, pengetahuan itu apakah dia empiris atau tidak, dia masuk ke dalam bingkai ilmiah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.